Samsung Galaxy S24 yang standar. Smartphone ini masih ukuran compact, tapi lebih powerful dibandingin sama seri sebelumnya. Yuk, kita lihat. Oke, secara tampilan memang kayak nggak ada bedanya ya sama Galaxy S23. Dari bagian depan, dari bagian belakang, kayak sama aja gitu. Kayak nggak dikasih upgrade sama sekali oleh Samsung. Tapi sebenarnya secara desain, smartphone ini tuh ada beberapa peningkatan dibandingin sama seri sebelumnya. Yang paling kelihatan sebenarnya adalah bagian depannya. Layarnya 6,2 inci, Dynamic AMOLED 2X pastinya, tapi ya memang resolusinya masih Full HD+. Tapi refresh rate dari smartphone ini udah adaptif, dan adaptifnya udah setara dengan varian Ultra, yaitu 1 Hz sampai 120 Hz. Refresh rate yang lebih kecil untuk yang adaptifnya sebenarnya berpengaruh pada daya tahan baterai. Baterainya 4000 mAh, jadi ya membuat smartphone ini sebenarnya lebih awet lagi daya tahannya. Nah, bukan cuman ukuran layar yang sebenarnya lebih gede 0,1 inci dibandingin sama seri sebelumnya, tapi juga bezelnya yang dibikin lebih tipis, makanya masih kelihatan compact dibandingin sama seri sebelumnya. Smartphone ini kalau gua genggam nih, ini masih enak banget buat dipakai. Jadi ya, emang kata orang Samsung Indonesia sendiri ya, smartphone ini tuh buat orang-orang yang nggak mau ribet sebenarnya. Buat orang yang pengen punya smartphone powerful, tapi masih enak buat dibawa kemana-mana. Buat dapur pacunya, ini yang jadi kelebihan utama dari Samsung Galaxy S24 versi standar. Karena smartphone ini udah pakai prosesor yang terbaru, bukan Snapdragon sebenarnya, bukan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, tapi Exynos 2400. Gue harus melakukan benchmark sebenarnya untuk biar tahu performance sebenarnya dari prosesor terbaru dari Samsung ini. Tapi gue dapat informasi dari Samsung Indonesia kalau ya performance-nya udah pasti lebih bagus, hampir 2 kali lipat dibandingin sama Exynos 2200 di Galaxy S22 series. Dan berbagai fitur bawaan dari Exynos seri premium ke Exynos 2400 tetap dibawa. Salah satunya adalah ray tracing level hardware. Jadi berkat ray tracing ini, visual gameplay yang kalian mainin, game AAA khususnya di Android, grafiknya bakal kelihatan lebih realistis lagi. Apalagi ya bakal ada efek-efek bayangan yang bikin sebenarnya tampilan game yang kita mainin lebih kelihatan menarik. Eye-gasm lah bisa dibilang ya. Apalagi ya secara layar, smartphone ini sebenarnya visualisasinya lebih mantap lagi dibandingin sama seri sebelumnya. Nah, beda di-upgrade lagi dari seri sebelumnya, RAM-nya emang masih 8GB, tapi base storage-nya sekarang udah nggak lagi 128GB, tapi jadi 256GB dan 512GB. Jadi cuman ada 2 model aja di Samsung Galaxy S24 yang standar. Baterainya 4000 mAh seperti yang gue bilang tadi, tapi sayangnya masih pakai fast charging 25 watt. Ada apa sebenarnya dengan Samsung ya? Ketika smartphone lain udah pakai 67 watt, 65 watt, 45 watt lah ya minimal, bahkan ada yang 80 watt, 100 watt, masih setia aja dengan 25 watt, dan adapter chargernya pun udah pasti kepisah dalam paket pembelian. Jadi ya agak disayangkan sebenarnya, upgrade yang signifikannya cuma ada di bagian chipset aja, tapi untuk baterai ya masih standar lah ya. Dan di bagian kamera, desainnya emang sama, dan secara hardware komposisi juga masih sama. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan OIS, Optical Image Stabilization, tapi ada wider OIS. Jadi wider OIS ini adalah Optical Image Stabilization yang lebih bagus lagi, karena hasil video bakal nggak shaky ketika kita nonton konser misalnya, atau sambil lari-lari, gerak, panning gitu ya, hasilnya bakal stabil dan enak buat dilihat. Jadi editor video pun senyum-senyum gitu ya, ngedit videonya, nggak bakal gagal ya. Terus juga ada kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera telefoto 10 megapiksel, sementara di depan ada kamera 12 megapiksel. Jadi ya sebenarnya secara hardware, komposisi smartphone ini masih kurang lebih sama lah ya dengan Galaxy S23 series. Selain lebih powerful ya, berkat Exynos 2400, sebenarnya salah satu kelebihan utama dari Galaxy S24 ini adalah Galaxy AI.
Jadi Galaxy AI ini bisa kalian temuin fitur-fiturnya atau buat ngaktifinnya di Advanced Features, terus di situ ada Advanced Intelligence. Nah, di situ tuh ada banyak banget fitur yang kebanyakan sebenarnya fitur berbasis AI on device. Ada beberapa berbasis AI cloud, tapi ya AI on device ini yang menarik. Salah satunya adalah bagian phone. Kita bisa translate call lintas bahasa pakai smartphone ini. Misalnya, kalian ke Korea Selatan, nggak bisa bahasa Korea, tapi bisa bahasa Inggris. Ya, kalian bisa nelpon orang Korea atau resepsionis atau reservasi apapun itu pakai bahasa Inggris, dan translate-nya, bahasa Koreanya bakal didengerin oleh si penerima telepon. Begitupun sebaliknya, ketika orang Koreanya ngomong, kita nerimanya bisa bahasa Inggris. Jadi kita sama-sama ngerti nih, sama-sama nggak miscommunication ketika pakai smartphone ini. Dan ada beberapa fitur yang berbasis cloud juga, misalnya kayak foto editor. Itu untuk nge-enhance fotonya itu berbasis AI cloud, apalagi ya untuk ningkatin kualitas kameranya, untuk pindah-pindah objek itu memang ada berbasis cloud-nya, tapi ada juga yang berbasis AI on device. Ada juga untuk summary, catatan pas kita lagi meeting, itu juga berbasis AI cloud. Tapi juga kalau misalnya kalian nggak ada paket sama sekali, kalian bisa manfaatin banyak fitur Galaxy AI secara offline. Jadi ya berguna banget pas kita lagi jalan-jalan ke luar negeri, kena roaming, dan males beli kartu, cuman ngandelin wifi hotel aja. Ya beberapa fitur AI on devices ini berguna banget buat nge-guide kalian di luar negeri. Oh ya, untuk harga, Samsung Galaxy S24 ini untuk base model 8256GB harganya 13,9 juta, sementara untuk 8512GB harganya 15,9 juta. Jadi ya sebenarnya masih so-so lah ya untuk smartphone flagship. Cuman ya memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang menurut gue harusnya Samsung bisa menghindari ini gitu. So gitu aja sih first impression gue dari Samsung Galaxy S24 standar ini. Ya sebenarnya impresi gue sih positif aja ya, karena gue memang suka dengan smartphone yang compact. Apalagi kalau udah compact, powerful pula, ya kayak gini. Ya kayak Zenfone 10, terus kayak gini ya, ini lebih enak lah buat dipakai buat sehari-hari, karena ya nggak ribet aja buat dikantongin. Tungguin aja review lengkapnya di Uzon Tech, asalkan kalian subscribe channel ini, like videonya, kasih komen, share jangan lupa di medsos kalian.